Ya, shalom. Ya, perkenalkan nama saya Pak Noizega. Ya, hari ini saya bersyukur diberi kesempatan untuk sharing di dalam kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu, Bapak Ibu. Segala puji syukur hanya bagimu, Bapa yang di surga, pencipta langit dan bumi. Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang berdaulat, Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang memelihara kami sampai dengan saat ini, dan Tuhan yang memanggil kami dan memberi mandat bagi kami masing-masing untuk melayani di tengah-tengah kehidupan kami di dalam dunia yang sementara ini. Bersyukur untuk pagi hari ini kami ada di dalam persekutuan Glory Ministry Indonesia melalui Zoom pagi ini. Dan kami ingin mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan yang boleh menguatkan, meneguhkan kami di dalam pelayanan yang kami kerjakan, terkhusus di dalam Glory Ministry. Hamba-Mu yang terbatas urapi untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita membuka firman Tuhan hari ini di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7 dan bagian yang kedua nanti di dalam 2 Timotius itu ya. Pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7 saya bacakan, demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya bacakan bagian yang kedua di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Billy Graham pernah berkata begini, menjadi seorang Kristen lebih dari sekedar pertobatan seketika. Ini adalah proses harian di mana Anda bertumbuh menjadi lebih dan lebih seperti Kristus. Artinya bahwa panggilan hidup orang Kristen adalah panggilan yang bertumbuh. Bukan panggilan hanya hidup di dalam suatu keadaan yang statis. Bahkan ada satu buku yang bagus sekali, yaitu Kristen tanpa Kristus. Sesuatu yang ironis, Kristen tapi tanpa Kristus. Tetapi itu adalah fakta bahwa banyak orang Kristen tidak mengalami pertumbuhan menuju keserupaan dengan Kristus. Meskipun orang-orang Kristen melakukan apa yang menjadi tradisi, apa yang menjadi aktivitas di dalam kehidupan kekristenan. Itulah sebabnya Bill Graham mengatakan bahwa menjadi Kristen itu bukan hanya pertobatan seketika, tapi ini adalah proses harian di mana kita bertumbuh menjadi lebih dan lebih seperti Kristus. Pertumbuhan seperti apa yang dikehendaki Tuhan bagi orang percaya, Bapak Ibu? Paling tidak ada dua. Yang pertama adalah bertumbuh dalam kedewasaan iman. Ini juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bahwa mereka yang sudah percaya dan mengenal Kristus, mereka harus bertumbuh
di dalam kedewasaan iman, bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, bertumbuh di dalam kedewasaan untuk mereka boleh melakukan segala sesuatu. Nah, kedewasaan itu seperti apa? Ya. Kedewasaan menurut Rick Warren adalah saat kamu menjalani hidup ini dengan komitmen, bukan dengan perasaan. Ya. Kedewasaan itu bukan hanya diukur dari usia, bukan hanya diukur dari pertumbuhan secara fisik, tetapi kedewasaan adalah bagaimana kita hidup menjalani dengan komitmen, bukan dengan perasaan. Nah, saudara-saudara, kalau misalkan kita melayani Tuhan, bukan dengan komitmen, tetapi dengan perasaan, maka kita akan menjadi orang Kristen yang melayani tergantung kepada perasaan. Ya. Kalau hari ini perasaan kita enak, maka kita akan melayani dengan menggebu-gebu. Tetapi kalau kita lagi galau, lagi ada problem, lagi ada kesulitan, mungkin ada masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan dan usaha, lalu kita menjadi lemah. Ini bukan kedewasaan. Rick Warren mengatakan kedewasaan itu adalah saat kita menjalani hidup ini dengan komitmen. Ya, seperti teladan daripada Kristus. Ya. Kristus melayani bukan dengan perasaan, tetapi Kristus melayani, ya, menjadi juru selamat, datang ke dalam dunia dengan komitmen. Ya. Meskipun dia ditolak, meskipun dia dianiaya, meskipun dia dihujat dan sebagainya, tetapi dia komit kepada apa yang menjadi janjinya. Seandainya Kristus membangun pelayanannya di dunia itu berdasarkan perasaan, maka tentunya saudara-saudara, kita tidak bisa menikmati keselamatan yang sempurna itu. Itu sebabnya kita bersyukur bahwa Kristus telah memberikan teladan yang baik. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, membangun pelayanan kita, yaitu dengan komitmen. Iman itu, saudara, adalah percaya kepada kehendak Allah, bukan pada kehendak kita. Iman itu percaya pada cara Allah, bukan pada cara kita. Iman itu percaya pada waktu Allah. Seringkali ini menjadi sesuatu yang mengandung konflik di dalam diri seseorang. Karena kita punya kehendak, kita punya perasaan, kita punya kemauan, kita punya pikiran. Tetapi orang yang beriman, ya, orang yang dewasa di dalam iman, itu adalah orang yang percaya kepada kehendak Allah. Orang yang percaya kepada cara Allah. Ketika kita menghadapi tantangan, pergumulan, situasi, dan apapun, kita percaya kepada cara Allah. Bahwa Tuhan punya cara, ya, di dalam menolong, Tuhan punya cara di dalam memberikan jalan keluar dan sebagainya. Misalkan saja Bapak Ibu, ketika Musa yang memimpin umat Israel keluar dari Mesir, dan waktu itu Musa pergi ke Mesir bukan inisiatif daripada Musa sendiri. Bahkan ketika Tuhan berbicara dan memanggil Musa, Musa justru berdialog dan mencoba menolak dengan halus kepada Tuhan. Dia sebenarnya takut untuk kembali ke Mesir, karena dia adalah seorang buronan daripada Mesir. Tetapi waktu itu Tuhan meneguhkan hati Musa dan akhirnya Musa mentaati perintah Tuhan dan dia pergi ke Mesir. Dan waktu kemudian dia membawa umat Israel keluar dari Mesir, hanya beberapa hari saja mereka keluar dari Mesir. Mereka diperhadapkan dengan masalah yang begitu besar. Di depan mereka terbentang laut yang luas. Tidak ada pelabuhan, tidak ada kapal, tidak ada penyeberangan dan sebagainya. Lalu kemudian di belakang mereka ada musuh yang mengejar, pasukan yang berkuda, pasukan yang hebat, pasukan khusus yang disiapkan oleh Firaun untuk mengejar kepada orang-orang Israel.
Maka waktu itu saudara-saudara, orang Israel ada dalam posisi yang terjepit. Mereka ada di dalam kebuntuan. Mereka maju kena, mundur kena. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak mengerti cara bagaimana menyelamatkan diri. Mereka sama sekali tidak mengerti bagaimana mereka bisa terhindar dari musibah yang ada di depan mereka dan juga yang ada di belakang mereka yang sedang menyerang. Tetapi saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Allah kita adalah Allah yang punya cara. Dan cara Tuhan tidak dibatasi oleh cara manusia. Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Sehingga di situ Tuhan membuat cara menolong orang Israel dengan dia membelah laut itu. Sehingga laut itu terbelah dan kemudian umat Israel mereka bisa menyeberang sampai ke seberang. Itulah cara Tuhan. Seringkali saudara-saudara kita juga bergumul dengan waktunya Tuhan. Ketika kita terjepit, ketika kita menghadapi pergumulan yang last minute dan kita tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi bagi orang percaya, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Ya. Seringkali kita bernyanyi waktu Tuhan yang terbaik. Secara logik, kita tahu bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik, waktu yang tepat. Tetapi kadang dalam realita kehidupan orang Kristen sering memungkiri akan hal ini. Sering menjadi putus asa, bahkan sering menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara, meninggalkan pelayanan itu karena waktunya Tuhan. Mereka berpikir terlambat. Saya punya teman yang meninggalkan pelayanan karena dia berpikir bahwa Tuhan sudah tidak lagi menolong dia. Saudara-saudara, itulah sebabnya kedewasaan iman adalah kedewasaan di dalam menempatkan iman yang benar pada objek yang benar, kepada dasar yang benar, kepada prinsip yang benar. Iman tidak hanya mengandalkan kepada diri sendiri, tetapi iman itu adalah percaya kepada kehendak Allah, percaya kepada cara Allah, percaya kepada waktu Allah. Stephen Furtick berkata, iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasimu. Terkadang itu berarti dia mengubah dirimu. Amin. Saudara-saudara, ketika kita berhadapan dengan jemaat, ya, selalu berdoa supaya Tuhan mengubah situasi hidup. Tuhan ambil masalahku, Tuhan ambil pergumulanku, Tuhan ambil sakit penyakitku, Tuhan ambil segala keadaan. Tetapi saudara-saudara, orang yang dewasa di dalam iman ya, adalah orang yang percaya bahwa Tuhan akan bekerja di dalam segala sesuatu yang kita tidak mengerti sekalipun. Bahkan kalaupun Tuhan izinkan ada masalah, ada situasi ya, yang hadir di dalam hidup kita. Ya. Di dalam iman, kita percaya bahwa Tuhan bisa menggunakan itu semua sebagai sarana untuk mendewasakan akan iman kita. Kenapa Tuhan bawa umat Israel melewati padang gurun selama 40 tahun? Jawabannya jelas di dalam kitab Hakim dan Ulangan. Untuk melatih iman orang Israel. Karena orang-orang Israel yang berdiam di tanah Mesir kurang lebih 430 tahun adalah orang-orang yang tidak mengenal iman yang benar. Mereka tahu tentang Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka, tetapi mereka tidak punya relasi. Mereka tidak punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan yang disembah oleh nenek moyang mereka. Karena itu, sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu, yaitu tanah Kanaan, Tuhan izinkan mereka melewati padang gurun selama 40 tahun. Tujuannya adalah apa? Untuk melatih mereka di dalam iman. Tuhan tidak melepaskan mereka daripada gurun. Bukan berarti maps-nya Tuhan salah. Bukan berarti tuntunan Tuhan, yaitu melalui tiang awan dan tiang api, yang membawa dan menuntun umat ini sampai ke tanah Kanaan itu salah.
Tidak. Maps kita bisa salah, saudara-saudara. Ya, saya beberapa hari yang lalu saya ke Surabaya dan kemudian saya cari alamat dan saya dibuat putar-putar oleh Maps. Ya. Tetapi Maps-nya Tuhan tidak pernah salah. Kalau Maps-nya Tuhan tidak salah, pimpinan Tuhan tidak salah. Tapi kenapa Tuhan bawa mereka di padang gurun? Karena untuk melatih mereka supaya mereka bertumbuh di dalam iman, supaya mereka memiliki pengenalan, mereka memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan melalui perjalanan di padang gurun. Makanya Stephen Furtick itu mengatakan bahwa iman itu tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasimu. Terkadang itu berarti dia mengubah dirimu. Saudara-saudara, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, Tuhan menghendaki kita bertumbuh. Yang pertama tadi bertumbuh di dalam kedewasaan iman. Dan yang kedua adalah bertumbuh di dalam melayani Tuhan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 16 dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Hal yang kedua yang Tuhan harapkan bagi orang Kristen, bagi kita semua, adalah kita bertumbuh di dalam pelayanan. Itu sebabnya bahwa semua pengurus di Glory Ministry ini adalah panggilan untuk melayani. Kalau saudara-saudara kemudian memberi diri menjadi bagian di dalam pelayanan ini karena kita bertumbuh. Karena kita mengerti bahwa pertumbuhan daripada iman seseorang di dalam Tuhan itu juga dilihat dalam pertumbuhannya dia melayani. Karena pelayanan kita akan memacu pertumbuhan jemaat. Efesus 6 ayat 16 tadi saudara-saudara dikatakan menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Tiada pertumbuhan tanpa pelayanan. Di gereja banyak sekali orang Kristen. Mereka mengaku sebagai orang Kristen. Mereka mengaku sebagai orang yang beriman. Tetapi mereka tidak bertumbuh. Ketika mereka diberi kepercayaan untuk melayani, lalu mereka berkata, jangan saya, tapi dia. Saya belum bisa. Ya. Itu artinya bahwa sebenarnya saudara-saudara ada masalah di dalam pertumbuhan iman seseorang. Kalau imannya bertumbuh di dalam Tuhan, kehidupan kekristennya bertumbuh, maka pasti akan nyata melalui pelayanan. Ya, karena tidak mungkin ada pertumbuhan tanpa pelayanan. Ya. Saya melayani dan saya bertumbuh dan orang lain pun bertumbuh. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini gambar ini ya. Secara usia dewasa, secara fisik. Tetapi soal karakter ini orang belum bertumbuh. Makanya apa bedanya orang yang bertumbuh dengan anak-anak? Anak-anak itu sifatnya dilayani, Bapak. Minta dilayani. Disusui, disuapi, dimandiin, dan macam-macam. Tetapi orang yang bertumbuh dewasa itu adalah orang yang tidak lagi dilayani. Tetapi dia melayani. Bukan hanya melayani dirinya sendiri, tetapi melalui hidupnya dia bisa melayani kepada orang lain. Panggilan Tuhan kepada Yayasan Glory Ministry adalah panggilan untuk melayani. Tidak saja melayani dirinya, tetapi melalui dirinya orang lain diberkati. Anak-anak diberkati. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan diberkati. Panggilan untuk menjadi saluran berkat. Ini tandanya bahwa kita telah bertumbuh melalui apa? Melalui pelayanan yang kita kerjakan. Kalau seseorang sudah bertumbuh, maka ia akan menjadi kuat. Tidak mungkin
seseorang kuat kalau ia tidak bertumbuh. Makanya kekuatan seorang anak kecil dengan kekuatan seorang dewasa itu berbeda. Porsinya berbeda. Apa yang membedakannya Bapak Ibu? Yaitu tingkat dari pertumbuhannya. Semakin seseorang bertumbuh menjadi besar, berarti semakin ia memiliki kekuatan. Maka orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, yang ditandai tadi melalui dua hal, yaitu bertumbuh di dalam kedewasaan iman, dan yang kedua, bertumbuh di dalam pelayanan, maka saudara-saudara, ini indikasinya bahwa seseorang itu menjadi kuat. Ya. Makanya di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 tadi, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Kalau kita sudah berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus, kita sudah memiliki tingkat pengenalan yang benar akan Kristus, kita sudah menjadi orang yang bertumbuh di dalam pelayanan, maka saudara-saudara, kita akan menjadi kuat. Karena apa? Karena pengenalan kita akan Yesus. Dan karena firman Tuhan. Ya. Ini menjadi kuat. Kuat di sini bagaimana? Bukan kuat secara fisik. Ya. Tetapi kuat secara rohani. Kuat secara iman. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kenapakah kita harus kuat? Kenapa orang Kristen harus kuat? Kenapa kita harus kuat di dalam dunia ini? Ada dua alasan. Yang pertama, karena hidup kita di dunia ini adalah sebuah peperangan. Kalau kita loyo, kalau kita lemah, maka kita tidak bisa berperang. Setuju? Ya. Suatu hari saudara-saudara, waktu Korea itu dijajah oleh Jepang, lalu kemudian satu desa, ya, kemudian dikumpulkan seluruh laki-laki untuk ikut berperang melawan penjajah, yaitu Jepang waktu itu. Tetapi ada seorang janda yang punya anak tunggal laki-laki. 1 minggu sebelum seluruh pemuda di desa itu diajak untuk berperang, anaknya jatuh dari manggung kuda, saudara-saudara. Ya. Kakinya patah. Dan waktu itu ibu janda ini sangat sedih karena ini anak tunggal satu-satunya. Kenapa ini terjadi? Apa maksud Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan anak tunggal saya, anak laki-laki satu-satunya, saat ini jatuh dan kakinya patah? Tapi kemudian saudara-saudara, ternyata ibu janda ini baru mengerti bahwa rencana Tuhan itu indah. Ketika semua laki-laki di dalam desa itu dibawa, kecuali yang tidak ikut berperang adalah anaknya janda ini. Kenapa tidak ikut berperang? Karena kakinya lagi patah. Dianggap sudah tidak bisa berperang. Nah, waktu itu semua laki-laki di desa itu, saudara-saudara, diajak berperang. Dan 1 bulan kemudian mereka mendapatkan kabar bahwa semua laki-laki di desa itu tewas di dalam pertempuran. Kecuali siapa? Anak janda ini. Inilah rencana Tuhan. Tapi yang saya mau katakan adalah bahwa saudara, orang yang ikut berperang adalah orang yang kuat. Tidak mungkin orang yang lemah. Sekarang Putin sedang menggalakkan kepada masyarakat, kepada pemuda, bahkan termasuk para tahanan, saudara-saudara, sekarang dipaksa untuk ikut berperang, ya, melawan Ukraina. Ya. Jadi kehidupan kita di dalam dunia ini adalah peperangan. Di dalam Efesus dikatakan kita bukan berperang melawan darah dan daging, tetapi kita menghadapi peperangan secara rohani. Peperangan menghadapi arus dunia yang menyeret kita di dalam keduniawian. Hari ini begitu luar biasa di dalam zaman postmodern ini, ya, arusnya begitu dahsyat.
menyeret orang-orang Kristen, menyeret gereja-gereja Tuhan juga kalau tidak kuat. Maka itu sebabnya Bapak Ibu, kenapa kita harus bertumbuh dan menjadi kuat di dalam Tuhan dan di dalam firman Tuhan itu. Yaitu karena hidup kita di dalam dunia ini peperangan. Ya. Maka saya sangat bersyukur ya boleh menjadi bagian dalam pelayanan Glory Ministry ini. Ini adalah juga salah satu upaya kita untuk merebut ya, bagi anak-anak hari-hari ini. Ya. Ini adalah media sarana yang dipakai dengan bagus sekali. Sehingga melalui pelayanan Yayasan Glory Ministry, kita akan merebut mereka yang belum mengenal Tuhan. Bahkan kita juga akan merebut anak-anak kita melalui perhatian, melalui kasih, melalui berkat yang kita boleh salurkan kepada mereka. Ini adalah sesuatu strategi di dalam kita berperang secara rohani. Karena hari-hari ini banyak anak-anak juga dalam gereja, ya bahkan apalagi anak-anak pemuda di luar gereja, terseret dengan arus hedonisme, terseret dengan arus materialisme, terseret dengan arus egosentrisme, yang dikatakan oleh Paulus bahwa zaman akhir ini manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Menjadi manusia yang individualisme. Ini tantangan bagi gereja, tantangan bagi kita sebagai orang tua, tantangan kita bagi yayasan juga di dalam pelayanan. Bahwa sekarang ini dunia membuat orang itu menjadi individualisme. Karena apa? Karena teknologi yang ada, teknologi itu positif netral. Tetapi saudara penggunaannya bisa positif, bisa negatif. Ya. HP sekarang anak-anak begitu luar biasa menggunakannya. Mereka sudah tidak lagi punya waktu berkomunikasi dengan ayah dan ibu. Yang dulunya saudara-saudara 20 tahun yang lalu, meja makan itu dipakai untuk sharing dengan keluarga. Tetapi saya sekarang melihat hampir tidak ada meja makan dipakai untuk sharing. Kalau dulu kita mengajak keluarga kita untuk makan di restoran, karena kita ingin sharing, kita ingin sedang berbicara. Tetapi sekarang dengan teknologi HP, maka waktu kita di meja makan, yang kita lihat HP kita sendiri. Ruang komunikasi kita berkurang. Dan itu adalah hal-hal yang kita waspadai. Ini peperangan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kenapa kita harus hidup kuat? Yaitu karena hidup ini adalah sebuah perjuangan. Hidup ini sebuah perjuangan. Ya. Presiden Jokowi baru-baru ini mengatakan bahwa tahun 2023 ini tahun yang gelap, ekonomi yang gelap, masa depan yang gelap. Ini perjuangan. Ya. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita harus terus kuat. Kenapa? Tantangan dalam sebuah perjuangan adalah hal biasa. Karena karena tanpa tantangan berarti bukanlah perjuangan. Banyak orang yang hari-hari ini menjadi putus asa. Salah satu pergumulan kami, saudara-saudara, setelah mengalami COVID, yaitu mengembalikan jemaat kepada ibadah yang offsite. Ya. Jemaat sekarang lebih senang online, Bapak Ibu. Nanti kita besuk, kenapa Bapak tidak mau ke gereja? Sekarang sudah offline. Iya Pak Pendeta, saya ibadah, saya gereja Pak Pendeta. Oh ya, di mana? Saya online. Ini juga problem. Ya. Saudara-saudara. Ini perjuangan. Maka pelayanan kita adalah perjuangan. Hidup ini perjuangan. Tetapi bagi kita, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita melihat bahwa tanpa tantangan berarti bukanlah perjuangan. Jadi seluruh Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan memanggil hamba-hambanya yang melayani. Pasti disertai tantangan. Amin. Tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun rasul, tidak ada satupun orang percaya yang melayani Tuhan tanpa tantangan. Maka kalau hari ini berkata kita melayani bebas dari masalah, bebas dari kesulitan, bebas dari segala pergumulan, saya kok kurang setuju.
Mohon maaf kalau kita mungkin berbeda, Bapak. Karena tantangan itu adalah perjuangan. Iman itu diperjuangkan, saudara, karena iman itu bukan statis, tetapi dinamis, yang progres. Makanya John Hagee mengatakan, selama Anda hidup, Anda akan menghadapi masalah. Tetapi Anda melayani Tuhan yang memecahkan masalah. Amin. Berapa minggu yang lalu kami bertemu dengan Glory Ministry yang ada di Bali. Dan pengurusnya menyampaikan kepada rekomendator bahwa kita juga sedang mengalami pergumulan, menghadapi masalah, menghadapi kesulitan ekonomi, bahkan juga termasuk dana-dana yang untuk membantu anak-anak ini kita sedang bergumul dengan luar biasa. Tetapi kemudian para pengurus mengatakan, tapi aneh, di dalam keadaan yang sulit hari ini, ya, tetapi ada saja jalan Tuhan. Sehingga pelayanan Yayasan Glory Ministry untuk membantu anak-anak ini masih bisa terlaksana. Masih kita bisa lakukan dengan baik. Ya. Saya percaya itu bukan karena kemampuan para donatur dan para pengurusnya, tetapi karena Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang memecahkan masalah. Maka ketika Tuhan mempercayakan pelayanan apapun itu bagi kita, ya, apakah itu pelayanan di yayasan, pelayanan di LSM, pelayanan di gereja, pelayanan anak, pelayanan apapun, ketika Tuhan sudah mendatangkan dan memanggil kita untuk melayani, kita pasti akan menghadapi masalah. Tetapi satu hal, bahwa kita melayani Tuhan yang memecahkan masalah. Ya. Abraham dipanggil oleh Tuhan, dia menghadapi masalah yang besar, tetapi Tuhan yang dia layani, yang memberikan jalan keluar bagi masalah. Tuhan yang memanggil Musa untuk melayani dia, tetapi Musa menghadapi masalah yang bertubi-tubi banyaknya. Tetapi Tuhan yang dilayani oleh Musa, Tuhan itu juga yang memecahkan masalah. Tuhan juga yang mempercayakan pelayanan ini bagi Yayasan Glory kepada pengurus-pengurus di setiap, baik di pusat maupun di daerah. Ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan. Tetapi Tuhan yang kita layani di Yayasan Glory ini adalah Tuhan yang memecahkan masalah kita. Ada masalah dalam keluarga kita, ada masalah dalam pekerjaan, ada masalah di dalam bisnis kita. Kita percaya Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang dapat memecahkan masalah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana kita bisa bertumbuh dan menjadi kuat supaya kita bisa menghadapi tantangan kesulitan hidup, supaya kita bisa berperang di dalam peperangan iman dan kita akan menjadi pemenang-pemenang iman pada akhirnya. Ya. Hanya dua hal, saudara. Kita bertumbuh dan menjadi kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang tadi dikatakan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 7 dan dalam Kolose pasal 2 ayat 7. Ya. Saya bacakan di dalam Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bertumbuh dan menjadi kuat di dalam nama Kristus. Ya. Dan yang kedua, bertumbuh dan menjadi kuat di dalam firman Allah yang kita dengar. Karena Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran oleh firman Allah. Tidak mungkin ada iman yang bertumbuh tanpa media firman Allah. Tidak mungkin ada pengenalan yang benar akan Allah tanpa firman Allah. Firman Allah yang membuat saudara dan saya bertumbuh dan menjadi kuat. Itu sebabnya di dalam firman Allah ada janji Allah yang kita harus pegang. Meskipun keadaan dan situasi sulit, meskipun dunia ini begitu sulit, hari-hari ini begitu gelap,
tetapi firman Allah adalah terang di dalam jalan kehidupan kita sekali. Dan biarlah firman Tuhan